Ayo, nggak boleh ya. Putra dan putri.
Sallallahu alaihi wasallam.
tetap berdiri ya, untuk tetap berdiri. Kita akan kumandangkan Mars Yalal Waton. Mars Yalal Waton. Tangannya di kepal ya, di kepal ya, tangannya di kepal. Apa namanya, setengah dada ya, ya, untuk membangkitkan kecintaan kita kepada tanah air kita, kepada bangsa kita ya. Kita akan lantunkan sholawat Mars Yalal Waton. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah dirimu. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
بحسن خاتمتي يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كل مسؤوليات أمن تذكر جيران بذي سلمي نيتنا ونيتكم ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم وحوائج الحاضرين وحوائج الجيران RT 86 وحوائج الجماعة من جماعة السلام في الدين والدنيا والآخرة بالسلامة والعافية والنفع والبركة والاستقامة والسعادة وحسن الخاتمة ببركة بلدة الشريف إمام البوصيري وإلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, yang maha luhur, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha memuliakan hamba-hambanya, yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha tahu berapa nafas yang akan dihirup hamba-hambanya, yang maha tahu berapa butiran debu yang akan diinjak oleh hamba-hambanya, dan yang maha tahu di mana hamba-hambanya akan diwafatkan, yang maha tahu keadaan fisik lahir batin hamba-hambanya. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat dan yang maha mengabulkan segala permintaan, segala hajat, segala doa. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikannya nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya terhadap atau untuk kita semua. Yang begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita hingga tak terhingga banyaknya. Dan nikmat yang utama adalah nikmat iman dan juga Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat afiat. Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantongi. Alhamdulillah. Sholawat teriringkan salam tercurahkan keharibaan Nabi tercinta, Nabi mulia, Nabi idola, Nabi yang sangat luar biasa. Beliau Nabi Mustafa Muhammadinil Mujtaba, sang Nabi, sang pembawa risalah kesejahteraan, sang Nabi, sang pembawa risalah kedamaian, sang pembawa risalah kelembutan, sang pembawa risalah kesejukan, sang pembawa risalah keselamatan. Maka barang siapa yang mengikuti risalah sang Nabi, maka pasti sejahtera, maka pasti bahagia, maka pasti selamat dunia, selamat akhirahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini kita semuanya berharap, bermunajah kepada Allah,
mudah-mudahan Allah tambahkan kekuatan untuk kita semua, kuat iman Islam kita, kuat jasad dan ruh kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tambahkan kekuatan untuk mengikuti jejak langkah yang paling indah, jejak langkah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena dalam setiap gerak-geriknya Nabi Muhammad adalah rahasia kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang mengkhabarkan dalam kitab sucinya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, katakan apa? In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad. Ya, kalau kita ini cinta kepada siapa, Bu? Kepada Allah, berarti kuncinya mengikuti Nabi Muhammad. Dari sini bisa kita simpulkan, wahai hadirin, tersimpannya rahasia kecintaan Allah dalam Nabi Muhammad, termasuk gerak-geriknya, termasuk ucapannya, termasuk duduk dan berdirinya, termasuk berbaring maupun berjalannya baginda Nabi. Semuanya tersimpan rahasia kecintaan Allah. Pengen cintanya Allah, bagaimana Nabi jalan, ikutin. Pengen cintanya Allah tercurah untukmu, bagaimana Nabi minum, ikutin. Pengen cintanya Allah tercurah kepadamu, bagaimana Nabi tidur, ikutin. Ya, sedikit demi sedikit mari kita belajar akhlak baginda Nabi Muhammad. Gerak-geriknya itu rahasia cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Nabi bertindak, bergerak, melangkah, itu adalah semua atas dasar wahyunya Allah. Untuk apa? Untuk kita ikutin. Ya, Allah itu menghendaki begini untuk hambanya. Kalau jalan itu begini, kalau tidur itu begini. Itu Allah menghendaki. Dilewatkan kepada Nabi Muhammad supaya apa? Supaya kita bisa mengikutinya. Ya, mengikutinya. Itu ya. Bagaimana Nabi makan? Ini adik-adik harus belajar. Tangan kanan apa tangan kiri? Bagaimana Nabi melangkahkan kaki? Adik-adik harus belajar. Ya, bagaimana Nabi cara tidur, adik-adik harus belajar. Saya yakin yang bapak-bapak sudah tahu. Nah, tapi udah diamalkan apa belum, ini pertanyaannya. Ibu-ibu sudah tahu bagaimana caranya Nabi tidur? Ibu, ada ibu ternyata anak-anak semua. Tapi ibu pun anak-anak, Pak. Sama. Soalnya juga punya ibu. Ibu sudah tahu cara baginda Nabi tidur? Menghadap kemana? Miring ke kanan. Tangannya di mana, Bu? Yang satu di bawah pelipis ini ya. Yang satu di ya. Bisa, Bu? Yang penting awalnya di jalan. Kalau udah tidur mah terserah, mau begini ya, mau begini, namanya sudah tidur. Yang penting awalnya kita sudah niat mengikuti baginda Nabi. Itu cintanya Allah turun kepada kami karena mengikuti Nabi Muhammad, dan itu janjinya Allah. Ikuti Muhammad. Udah malam ya? Udah malam. Dan mohon diperhatikan ya, kita malam-malam seperti ini bisa indah bersolawat, hanyut dalam solawat. Kenapa demikian, Bu? Pak RT, kita sampai malam bisa bersolawat, pria gembira dengan keindahan. Iya, Maulaya. Kenapa bisa demikian? Karena negara kita aman. Inilah kunci. Ya, kunci keamanan sebuah bangsa. Makanya waktu sampai kepada Nabi Muhammad itu adalah simbolnya wahadal baladil
Amin. Demi keamanan sebuah bangsa, dalam kurung di situ adalah Makkatul Mukarramah. Waktu Nabi Ibrahim, Nabi Isa simbolnya apa? Wattini wazzaitun. Ketika sampai Nabi Musa, begitu Nabi Muhammad, wahadal baladin amin, demi keamanan sebuah bangsa. Nah, maka dari itu kita harus cinta kepada bangsa kita bangkitkan cinta tanah air kita, supaya apa? Supaya tidak mudah digoyah oleh ilalang-ilalang yang nggak bertanggung jawab. Demikian ya, gitu kita harus, karena apa? Saat ini adalah dunia luar, terutama lewatnya digital, itu sudah terlalu pesat perkembangannya. Yang kelihatannya membicarakan agama tapi menghantam negara. Mulai itu digembosi kecintaan kita kepada negara kelahiran kita. Coba, ini adalah bukti Pak. Coba kita lebih pede mengatakan jeruk mandari, pepaya California, ya. Apel kita mengatakan Australia. Padahal kita punya, ayo kita bangga dengan Indonesia. Ya, Pak RT, ayam Bangkok, melihara sendiri, ngasih makannya sendiri, juga buang kotorannya sendiri. Tapi kita nyebutnya ayam. Ayo, ya, latih kecintaan kepada generasi kita untuk cinta tanah kelahiran Indonesia. Maka dari itu tadi kita mulai bangkitkan sedikit demi sedikit dengan Mars Jalal Waton. Jalal Waton itu apa sih? Cinta tanah air. Dan jangan salah paham wahai saudaraku, Hubbul waton minal iman itu bukan sebuah hadis. Ya, hati-hati. Jangan juga kita ngajarin kepada yang lain ada hadis Nabi, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Karena itu bukan hadis ya. Itu adalah semboyan dari ulama kita, pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, untuk menjaga itu umatnya supaya cinta tanah air. Begitu ya, tanamkan kecintaan Pak RT kepada warganya, tanah air, bangsanya, supaya kita ngaji seperti ini aman sampai malam, sholawatan aman. Hanya di Indonesia. Coba di mana ada negara lain? Enggak ada. Di sini Burdahan, sebelah sana Simtud Duror, samping pojok ke sana Al-Barzanji, belakang sono At-Taibagi, belakang pojok ke sana Saraful Anam, ke sono lagi Aqidatul Awam, gemuruh ya di Indonesia. Jangankan Indonesia, di Johar Baru malam ini udah ada puluhan yang gemuruh mengumandangkan kecintaan kepada nabinya. Dan itu hanya di Indonesia. Makanya semangat cinta tanah air, mari kita bangkitkan ya. Tuh, harus bela agama, bela negara, jaga ulama-ulama kita. Awas, hati-hati dalam bermedia sosial ya, karena apa? Jari jemari kita akan ikut mempertanggungjawabkan. Sebagai santri, jangan mudah share, jangan mudah posting. Tanggung jawab ya, jari jemari. Apa yang dikatakan Rasul? Falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik. Falyakul khairan. Katakanlah yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, maka diam. Sekarang kata-kata terwakilkan dengan jari jemari. Hati-hati. Setiap ketika akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Maka dari itu wahai jamaah, ketika kita mau posting ya, ketika kita mau share
bagikan ke sono ke sini, harus tabayun terlebih dahulu. Ya, ada tugaskah dari gurunya? Kalau nggak ada tugas gurunya, sudah izinkan kepada gurunya. Kira-kira ini kalimat yang baik apa enggak? Ya, kira-kira ini bertentangan dengan ideologi apa enggak? Kira-kira ini menyakiti perasaan orang lain apa enggak? Maka dari itu kita harus berhati-hati. Bukan melarang media sosial, karena itu juga penting untuk sarana kita berdakwah, penting untuk sarana kita mengajak yang lain. Ayo kita kumpul, kita majelis, ayo kita kumpul, kita ngaji. Pengajian di sini, pengajian di sana, semuanya baik. Mari kita jaga kerukunan kita, kekompakan kita, semangatan kita jaga, dan mudah-mudahan Allah selalu mempersaudarakan, mengutuhkan kita, mengumpulkan kita di dunia terkumpul, di surga terkumpul berkah syafaat Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya utarakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan mohon dimaafkan, serta juga saya mewakili atau merangkap panitia. Ya, terima kasih kepada warga, kepada jamaah yang telah berpartisipasi dalam memeriahkan acara baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dimeriahkan Pak RT bukan acaranya Pak Mul, bukan. Acaranya ketua majelis, bukan. Yang dimeriahkan adalah acara baginda Nabi, yang Pak RT suguhi, yang Pak RT tegur, yang Pak RT sapa, yang Pak RT gelarin karpet adalah tamunya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di sini majelis sholawat itu majelisnya baginda Nabi. Dan berbahagialah wahai jamaah, kalian menjadi tamunya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yakin bahwa salam kita, salamku dan salammu semua dijawab oleh baginda Nabi Muhammad. Karena apa? Karena yang mengajarkan menjawab salam itu wajib. Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam itu wajib. Yang mengajarkan baginda Nabi. Sedangkan Nabi itu sidik, ya. Nabi itu amanah, jujur, terpercaya. Sidik, jujur, amanah, terpercaya. Jadi Nabi tidak mungkin bohong. Apa yang Nabi sampaikan mengenai salam, mengucapkan salam sunnah menjawab wajib, salam kita pasti dijawab oleh baginda Nabi. Jadi malam ini kita salam kepada Nabi, Nabi sudah menjawabnya. Begitu bahagianya menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan malam ini kita semua manjakan oleh Allah. Manjakan dengan apa? Dengan ampunannya, dengan rahmatnya, dengan anugerahnya. Sebagai jaminan kita semua tidak akan meninggalkan majelis ini kecuali sudah dalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirlah wahai hadirin di majelis manapun, bukan hanya di sini. Ada majelis, hadirlah. Ada nama Nabi disebut, hadirlah. Ada nama baginda dikumandangkan, hadirlah. Karena apa? Jaminannya akan dihapuskan dosa sebelum meninggalkan majelis-majelis tersebut. Begitu indahnya, begitu nikmatnya umat Sayyiduna Muhammad SAW. Berikutnya di pertemuan akan kita bangkitkan kecintaan kita baginda Nabi. Kita ambil satu butir untuk kecintaan baginda Nabi. Ya, kita nanti akan berusaha dengan kata terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak bisa membalas jasa Nabi yang sebutir, tapi kita akan belajar. Itu akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Insya Allah dengan demikian maka lembutlah hati kita, maka teranglah pikiran kita, terbukalah pikiran kita, dan makin cinta kepada baginda Nabi. Dengan cinta baginda Nabi nanti akan rajin sholat. Dengan cinta baginda Nabi nanti akan rajin sedekah. Dengan cinta baginda Nabi nanti akan rajin menyapa. Karena cinta baginda Nabi nanti akan tegur sapa. Karena itu semua adalah yang dicontohkan baginda Nabi. Jangan-jangan kita masih berat begini, berat begitu adalah kurang cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan malam ini Allah kabul, Allah terima, Allah ijabah, Allah istiqomahkan.
istiqomah perkumpulan kita di dunia, mudah-mudahan juga nanti di akhirat kita dikumpulkan di dalam rombongan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun paling ujung, paling akhir, yang penting ikut rombongan. Istilah kereta walaupun di gerbong paling akhir, ikut rombongan. Dan rombongan kita adalah ikut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ke gurunya, sanadnya akan sampai ke baginda Nabi. Tapi nggak jadi masalah, kita di rombongan paling akhir. Maka yuk perbaiki ya, jangan sampai gerbong-gerbong ini bocor, gerbong-gerbong ini rusak ya. Ayo pemuda yang sebenarnya. Demikian ya.